Salam sehat, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tepat tanggal 11 Desember tahun 2021, GKJW genap berusia 90 tahun. Usia 90 tahun tentu bukan usia yang muda lagi. Perjalanan pelayanan gereja tidak selalu mulus seperti yang kita bayangkan. Sejak lahirnya tahun 1931, GKJW sudah berjalan dalam pelayanan dengan diuji oleh zaman. Pergumulan yang dihadapi oleh GKJW dalam perjalanan pelayanan itu justru semakin menjadikan GKJW terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan konteks zamannya. Dari situlah kita bisa melihat pada akhirnya Gereja Kristen Jawi-Wetan dalam pelayanannya bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur pada khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya, dan bahkan pelayanan di tingkat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, genap berusia 90 tahun. Tentu kita bisa merasakan menghayati bagaimana Gusti yang kagungan gereja ini masih neresnani Gereja Kristen Jawi-Wetan. Dinamika pergumulan dan kesulitan hidup yang dihadapi, terutama ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai dengan pada saat hari ini, bahkan juga informasi yang sudah kita dengar bahwa sudah ada varian baru yang akan muncul, semakin membuat kita takut, putus asa, khawatir, apatis menghadapi kehidupan itu. Tetapi bersyukur Bapak Ibu bahwa sampai detik ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan mengiring perjalanan kehidupan iman percaya kita. Dan semangat itu yang harus tetap kita miliki di dalam perjalanan penghayatan tentang gereja kita, Gereja Kristen Jawi-Wetan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi-Wetan yang ke-90 ini dipandu dengan tema menyatakan karya Allah dalam kemandirian bergereja. Penghayatan secara teologis dapat Bapak Ibu ikuti bersama dalam ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jawi-Wetan yang akan dilayani oleh Pendeta Gideon Hendrobuwono. Selamat menghayati penghayatan akan firman Tuhan dan rencana karya Tuhan dalam kehidupan kita bergereja bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kegiatan besar dalam setiap ulang tahun Gereja Kristen Jawi-Wetan menurut tradisi dilaksanakan setiap 25 tahun sekali. Perayaan setiap 25 tahun biasanya ditandai dengan bersama-sama menuliskan ragam tulisan dalam perjalanan 25 tahun pelayanan Gereja Kristen Jawi-Wetan. Namun demikian, ulang tahun yang ke-90 ini juga dipandu antara lain oleh tim sejarah GKJW dengan melakukan yang pertama ziarah ke makam para tokoh GKJW yang sudah mendahului kita dengan keteladanan yang sudah diberikan kepada kita akan hal-hal baik yang terus perlu kita kembangkan dan teruskan dalam pelayanan ber-GKJW. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga terus mendapat kekuatan dan berkat Tuhan. Yang kedua, renovasi makam Jalesma dan beberapa tokoh yang lain di Mojowarno akan dilakukan bekerjasama dengan pemerintah desa Mojowarno, GKJW Jemaat Mojowarno, dan Majelis Agung. Kemudian kegiatan yang ketiga, penandatanganan prasasti nama-nama orang pada peristiwa baptisan pertama di Gereja Kristen Jawi-Wetan, di mana monumen baptisan pertama ini terdapat di 3 tempat, yaitu di GKJW Jemaat Ngoro, di GKJW Jemaat Wiyung, dan di kantor Majelis Agung. Hal kedua yang dilakukan oleh IPTA Baliwiyoto yaitu mengadakan festival
kidung kontekstual dalam peristiwa peringatan 90 tahun GKJW ini, serta penggalan sejarah pelayanan Gereja Kristen Jawetan tentang jejak Protestanisme di pedalaman Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah lomba logo HUT GKJW yang ke-90 sudah dilaksanakan. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah mengisi acara untuk lomba logo HUT GKJW. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, atas nama Majelis Agung Gereja Kristen Jawetan, izinkan kami menyampaikan terima kasih kami dan apresiasi kami kepada rekan-rekan sepelayanan dimanapun panjenengan berada melayani di GKJW, baik selaku pendeta jemaat, penatua, diaken, guru Injil, pangriken di kelompok, sebagai badan-badan pembantu yang duduk di komisi-komisi, kepanitiaan, dan seluruh yang terlibat di pelayanan. Semoga pelayanan yang sudah Bapak Ibu lakukan semakin menjadikan berkat bagi banyak orang. Kedua, juga kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat GKJW dimanapun panjenengan berada, terima kasih atas semua partisipasi, dukungan, doa, serta keikutsertaan panjenengan dalam setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan di gereja masing-masing, menjadikan berkat bagi banyak orang. Kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya HUT GKJW yang ke-90 ini juga kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Akhirnya, atas nama Pelayanan Majelis Agung, izinkan kami menyampaikan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawetan yang ke-90. Sembari terus kita berdoa agar Tuhan terus meresnani gerejanya, Gereja Kristen Jawetan, supaya persekutuan yang dibangun di Jawa Timur melalui Gereja Kristen Jawetan ini terus mampu menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan. Selamat datang keluarga besar Gereja Kristen Jawiwetan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 11 Desember tahun 2021, Gereja Kristen Jawiwetan genap berusia 90 tahun. Sebagai rasa ungkapan syukur atas berkat penyertaan Tuhan atas Gereja Kristen Jawiwetan, maka marilah kita memasuki ibadah syukur hari ini. Kita menghadap Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa penyertaan dan berkat pemeliharaan Tuhan akan senantiasa hadir di tengah GKJW. Haleluya, pujilah. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama dan yang kedua. Allah yang hidup.
Ibadah syukur ulang tahun ke-90 Gereja Kristen Jawiwetan saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa berkarya, menyertai dan memberkati gereja beserta umatnya. Anugerah, keselamatan, kesejahteraan, dan kesukacitaan dari Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah syukur ulang tahun ke-90 Gereja Kristen Jawiwetan saat ini adalah menyatakan karya Allah dalam kemandirian bergereja. Kita sambut tema ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 252, bait pertama dan bait yang keempat. Marilah kita mengungkapkan litani syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati GKJW hingga genap 90 tahun saat ini. Tuhan Allah Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas segala karya dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan. Engkau ada menyertai perjalanan GKJW hingga kini. Engkau sungguh baik ya Tuhan, anugerah-Mu bagi kami sungguh tak terhingga. Kami bersyukur GKJW genap berusia 90 tahun, dan Engkau senantiasa ada di setiap pergumulan yang dialami GKJW, baik dalam suka ataupun duka. Tidak Engkau biarkan GKJW berjalan sendiri. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau ya Allah, sebab Engkau telah memampukan kami menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa berkarya melalui GKJW. Kami bersyukur untuk semua pelayan yang setia melayani dan telah mempersembahkan hidup mereka demi kemuliaan-Mu melalui GKJW. Terpujilah Tuhan yang telah menyediakan dan mencukupkan segalanya. Sungguh kami bersyukur dan memuji Engkau ya Allah, Tuhan Sang Pemilik Gereja Kristen Jawiwetan. Bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 314, bait yang pertama. Pujilah sumber hidup-Mu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidup-Mu.
lakukan syukur bagi Tuhan, pujilah sumber hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, serta merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini, GKJW genap berusia 90 tahun. Semuanya adalah karena anugerah dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan GKJW. Bersama saat ini Tuhan, dalam kami merayakan ulang tahun gereja kami mendasari dengan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami, biarlah firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan dan pelita dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-57 sampai 66. Yang demikian firman Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutkanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Amin. Berbahagialah bagi setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, terlebih setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kabotan jeneng, menanggung nama yang terlalu berat. Kadang kita dengarkan dalam tradisi penamaan seorang Jawa, karena namanya dianggap melampaui kemampuannya, melampaui nasibnya. Tanda-tandanya dapat dilihat dari kondisi fisiknya yang gampang sakit atau kerap mengalami kemalangan. Karena itu untuk orang-orang yang mengalami nasib seperti ini, biasanya namanya diubah sesuai dengan dirinya, karena nama yang pertama dianggap tidak pas untuknya. Maka sesederhana apapun nama seorang Jawa, ketika nama itu bahkan hanya terdiri dari satu kata atau beberapa huruf saja, di dalam nama itu sesungguhnya sebagian harapan atas kisah hidup orang ini dituliskan di sana. Betapa banyaknya orang Jawa memiliki nama yang dimulai dengan Su, karena mereka, orang tuanya, punya harapan bahwa anak ini nanti akan memiliki kelebihan dalam keutamaan. Betapa banyak orang Jawa menamai anaknya dengan nama Sri, karena berharap bahwa sang anak ini tumbuh menjadi seorang pribadi yang bercahaya dan mampu membawa berkat. Atau Ningrum, karena berharap sang anak selalu tinggal di dalam jiwa, dan jiwa itu menuntun laku hidupnya.
Sedemikian sakralnya sebuah nama, waktu penamaan pun dilakukan pada suatu hari khusus. Ketika anak itu menginjak usia sepasaran, satu pasaran, menandai sebuah lingkaran utuh waktu kehidupan. Tradisi penamaan ini mungkin sepasaran dan seterusnya, cara menamai seperti dulu sudah tidak diikuti oleh kebanyakan orang Jawa di masa modern ini. Hari ini ketika seorang bayi lahir, biasanya sudah ada nama yang langsung disiapkan dan diberikan. Namun demikian, tidak ada orang tua yang menamai anaknya dengan sembarangan bahkan hari ini. Karena konon kita yakin nama adalah doa. Demikianlah bagi orang Jawa, nama bukan sekadar sebutan penanda bagi seseorang. Dalam namanya ada keterikatan yang tidak terpisahkan antara orang itu dengan nasibnya, antara orang itu dengan semesta hidupnya, antara seorang pribadi manusia dengan dunia dan sang pemilik dunia dan kehidupan ini. Keterikatan yang tidak terpisahkan antara jagat cilik dan jagat gede. Nama bukan hanya sekadar sebuah nama. Dalam nama ada makna, harapan, keterikatan kepada sang sakral Tuhan. Ternyata di komunitas Yahudi pun penamaan itu adalah sebuah peristiwa upacara yang begitu penting bagi kehadiran seorang manusia di tengah dunia ini juga dihidupi. Seorang anak laki-laki dinamai ketika dia disunatkan pada hari ke-8. Dalam sebuah upacara yang dikenal dengan upacara bris atau brit milah. Mengingat perjanjian Abraham dengan Tuhan, menyunatkan anaknya, mengikatkan dirinya dengan sang pemilik kehidupan anak tersebut. Bahkan mereka percaya sebelum upacara brit milah, penyunatan dan pemberian nama itu, anak itu belum memiliki jiwa. Anak perempuan diberikan nama dalam sebuah upacara ketika Torah dibacakan dengan kondisi minyan. Atau paling tidak ada 10 orang Yahudi dewasa yang menemani pembacaan Torah kepada sang anak perempuan ini. Angka 10 ini merupakan angka yang istimewa dalam masyarakat Yahudi. Angka 10 ini mengingatkan kisah-kisah dalam perjanjian lama. Ketika Nuh dan keluarganya, Nuh istri, ketiga anaknya, dan juga menantunya, sehingga 8 orang jumlahnya, bersembilan bersama dengan Tuhan, nyatanya 9 ini tidak bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran. Para rabi lalu mengatakan, mungkin kalau 10 bisa. Angka 10 ini juga mengingatkan kisah Sodom dan Gomora. Ketika Abraham tidak mampu menemukan 10 orang percaya yang benar di kota itu. Penamaan selalu merupakan keterikatan pertama seseorang di dunia ini dengan Tuhannya. Ibu Elisabet dan Bapak Zakaria dalam kisah yang baru saja kita baca pun juga mengikuti tradisi penamaan yang demikian. Ketika bayi itu disunatkan dalam sebuah upacara brit milah pada hari ke-8, namanya ditentukan. Orang-orang hendak menamai anak itu Zakaria, sebagaimana orang Yahudi menamai anak-anak mereka pada saat itu. Orang-orang Yahudi menamai anak-anak mereka dengan nama orang tuanya atau para leluhurnya, atau para keluarganya. Namun Elisabet, sang ibu ini, menolak penamaan demikian. Elisabet sang ibu segera mengatakan bahwa anak ini tidak seharusnya dinamai Zakaria. Zakaria sang bapak pun yang ketika itu sedang bisu juga menolaknya. Mereka memilih nama anak untuk mereka, ibu Elisabet dan bapak Zakaria ini, sesuai nama yang diberikan malaikat Tuhan kepada Zakaria. Nama itu adalah Yohanes atau Yohanes dalam bahasa Yunani atau Yohanan dalam bahasa Ibrani yang berarti anugerah dari Yahweh, Yehwah, Tuhan. Tuhan Maha Baik,
Tuhan Maha Pemurah. Mungkin bagi orang banyak pada waktu itu, nama Yohanes ini nama yang tidak umum. Karena itu dalam ayat terakhir kita tadi melihat banyak orang itu lalu bertanya, menjadi apa anak ini nanti? Namun sebuah tanda ajaib terjadi pada waktu itu. Sang bapak yang bisu tiba-tiba bisa berbicara. Dan bukan hanya itu, Lukas sang penulis Injil ini pun mengatakan Heir kurio en met autu, bahwa tangan Tuhan bersama dengannya, tangan Tuhan menyertainya. Hadirin yang hadir pada waktu penamaan Yohanes itu, mereka mungkin tidak tahu Yohanes akan menjadi apa ketika anak ini nanti dewasa. Tapi kita tahu ceritanya, karena kita membaca bagaimana kisah ini berlanjut. Dia sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membagikan anugerah dan kemurahan Tuhan kepada dunia. Dia membaptiskan setiap orang untuk masuk dalam keluarga Allah tanpa terkecuali. Baik mereka yang besar, terlebih mereka yang kecil. Yang kuat, terlebih yang lemah. Yang kaya, terlebih yang miskin. Yang beruntung, terlebih yang mengalami kemalangan dan penderitaan. Yohanes membuka jalan bagi semuanya untuk menerima kemurahan Tuhan. Nama yang dibawanya sungguh-sungguh diwujudkannya sepanjang hidupnya. Nama pemberian Tuhan itu menjelma hidupnya yang sesungguhnya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama melihat gereja kita. 90 tahun perjalanan GKJW, atau jika dihitung dari pertama kali Injil disebarkan di tanah Gemah Ripah Loh Jinawi ini, sudah hampir 2 abad. Pada pertemuan bulan Desember tahun 1931 itu, awalnya persekutuan se-Jawa Timur itu disebutkan dengan nama Pasamuan-Pasamuan Kristen Jawi ing Tanah Jawi Wetan, menurut tata gereja yang dibuat oleh Hendrik Kramer pada waktu itu. Atau kadang-kadang disebut sebagai Pasamuan Kristen Jawi Wetan atau Pasamuan Sak Tanah Jawi Wetan dalam sidang pertama penyatuan jemaat-jemaat Jawa Timur itu pada jam 8 pagi di Mojowarno. Nuansa kesatuan sungguh-sungguh tergambar dalam nama yang diberikan ke dalam persekutuan baru yang dibentuk oleh 29 utusan yang hadir dari berbagai penjuru Jawa Timur pada waktu itu. Sidang yang dipimpin oleh seorang zendeling pekabar Injil Nortier itu menandai kelahiran dan penamaan sebuah kesatuan persekutuan di tanah Jawa Timur ini. Sebuah palu bercandra sengkala manjal maning resi wedananing Kristus yang berarti 1931 atau menjelmanya resi utusan Sang Kristus diketukkan menandai kesatuan jemaat-jemaat itu. Bahkan untuk semakin menguatkan kesatuan itu, jemaat-jemaat bahkan menyerahkan serat kekancingan, surat kuasa penggunaan hak agraria dari jemaat-jemaat kepada persekutuan baru yang mereka sebut sebagai Pasamuan Sak Tanah Jawi Wetan, Pasamuan Kristen Jawi Wetan, ataupun Pasamuan Kristen Jawi ing Tanah Jawi Wetan itu. Ada sebuah upaya untuk menunjukkan kebulatan tekad. Mereka yang berbeda-beda itu kini menjadi tubuh yang satu. Tubuh bersama dengan Sang Kristus sebagai kepalanya. Hingga akhir 1940-an gereja ini masih dikenal dengan nama Gereja Kristen Jawa ing Tanah Jawa Wetan. Menandai walaupun mereka Kristen, tapi mereka adalah orang-orang Kristen Jawa yang mandiri, bukan persekutuan yang kemudian bergantung pada Belanda. Menandai bahwa gereja Jawa ini
adalah gereja bagi para bumi putra dan bumi putri, bukan gereja para Belanda. Bahwa Injil itu diterima oleh setiap orang tanpa terkecuali. Keterikatan mereka pada ruang dan konteks di mana mereka ditempatkan, yaitu Jawi Wetan, disadari sejak awal. Mereka mandiri dan mereka sungguh-sungguh berangkat dari konteks di mana Tuhan menempatkan mereka. Demikianlah sejak tahun 1950-an dalam sebuah terbitan ulang tata dan pranata gereja, gereja ini kemudian mulai dikenal dengan nama Gereja Kristen Jawi Wetan hingga saat ini. Ya, pekabaran Injil ini memang tumbuh dari Eropa. Tapi semangat kemandirian sebagai para bumi putra dan bumi putri, sebagai sebuah bangsa yang sungguh-sungguh menyatakan kemandiriannya, dihidupi sejak awal. Pertenagaan hingga pembiayaan diupayakan secara mandiri, berangkat dari upaya mendukung persekutuan bersama ini. Berangkat dari kekuatan lokal yang kala itu berasal dari bumi. Sekaligus menandai keterbukaan untuk menerima yang bukan hanya orang Jawa. Karena itu ketika sudah tidak ada lagi perbedaan antara gereja Jawa dengan gereja Belanda, maka bagian nama Jawi atau Jawa, Gereja Kristen Jawi, Gereja Kristen Jawa itu lalu kemudian hanya menggunakan istilah Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat yang pada waktu itu bertumbuh, sungguh-sungguh kita lihat hasilnya sampai hari ini. Semangat mereka untuk mandiri kita rasakan dalam berbagai cerita sejarah. Panggilan untuk menjadi berkat sungguh-sungguh menjadi panggilan yang nyumrambah, melingkupi semua orang. Karena itu mereka meluaskan persekutuannya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini kita diwarisi gereja ini. Semangat kesatuan, gerakan bersama, semangat kemandirian dan upaya menghadirkan berkat yang nyumrambah ini, tetap kita hidupi dengan semangat kita mandiri dan menjadi berkat. Nama itu dipilih dan dijaga hingga hari ini. Semangat mandiri dan menjadi berkat, meluaskan berkat Tuhan bagi segenap ciptaan itu, juga kita hayati, bahkan kita gunakan sebagai sebuah tema kerja bersama. Seolah benang merah sejarah, benang ini tidak terputus dari pertama kali dia diikatkan kepada sang kepala gereja. Maka pada momen 90 tahun ini adalah momen untuk menyadari betapa Tuhan telah menemani kita dalam 90 tahun perjalanan. Bahkan hampir 2 abad sejak pertama kali kekristenan disebarkan di tempat ini. Ini momen untuk menengok sejarah kembali ke belakang, tapi juga menyadari kekayaan yang kita miliki hari ini, sekaligus mempersiapkan yang akan datang. Ulang tahun selalu menjadi momen pengenangan, namun tidak cukup hanya itu. Mengenang itu artinya kembali menumbuhkan harapan. Harapan pada kesatuan, harapan pada kemandirian, keinginan untuk terus menjadi berkat hingga terwujudnya karya Allah di dunia. Jelas, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Perjalanan gereja ini nyatanya harus bertabrakan dengan segala macam hal. Dan kadang-kadang sangat menyakitkan. Injil Lukas ini adalah Injil yang ditulis untuk orang-orang yang kecil, orang-orang di tengah penderitaan. Semangat Injil ini kiranya juga menemani perjalanan kita untuk terus bersemangat menghadapi tantangan. Namun juga mengingatkan kita bersama, ini saatnya bagian tubuh GKJW ini berjuang bersama bagi kemandirian itu yang sesungguhnya. Ini saatnya sungguh-sungguh berjuang bersama
sehingga gereja ini bisa menjadi berkat. Namanya tinggal di dunia tentu banyak kekurangan dan keterbatasan. Selalu ada hal-hal yang bisa dikontekstualisasikan dengan perubahan zaman yang terus bergerak. Karena iman yang nyata itu iman yang bergerak. Gereja ini bergerak karena Roh Kudus yang tinggal dan menyertai langkahnya juga bergerak. Di tengah derasnya air kehidupan, ikan, ikhtus yang hidup adalah ikan yang berenang, mengupayakan kehidupan, menembus arus kehidupan itu. Di tengah samudra yang dahsyat, perahu yang dinahkodai Kristus itu harus terus melaju ke tanah air kehidupan. Ketika gandum bercampur dengan ilalang, sang pekerja berjuang untuk menjaga gandum itu terus hidup dan berbuah. Hingga kabar sukacita firman Allah dinyatakan di dunia. Jika ada kurangnya, ini saatnya kita bersama-sama mewujudkan cinta kita. Sehingga mimpi awal yang dijaga hingga hari ini itu sungguh-sungguh terwujud. Yohanes tidak kabotan jeneng, karena Yohanes merampungkan namanya dalam kisah hidupnya. Semoga kita pun demikian. Mari menjaga kebenaran, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan ini sekuat tenaga. Menjadikan gereja ini sungguh-sungguh gereja. Menjadikan Kristen ini sungguh-sungguh Kristen. Menjadikan GKJW sungguh-sungguh GKJW. Mungkin kadang kita lelah. Silakan berhenti sejenak untuk mengambil jeda. Mungkin kadang kita gregetan atau marah. Mari melihat bahwa kita bersama dihimpun dalam keluarga Allah. Sejak Sang Yohanes memberikan pembaptisannya. Jika kita sedang bersemangat, tariklah yang lain berjalan bersama dalam cinta kasih yang menghidupkan. Proeksistensi, konon demikian kita menyebutnya. Berjuang supaya semuanya bisa hidup. GKJW, Gereja Kristen Jawiwetan ini tidak akan kabotan jeneng ketika kita menanggungnya bersama. Mandiri bersama, menjadi berkat bersama. Kitalah GKJW, kitalah penanggung nama itu hingga akhir hayatnya. Sebuah peribahasa yang rasanya kita dengar bersama. Tresnanono omah ikio, omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Amin. Saat teduh bagi kita. Saya mengajak semuanya untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh cinta, terima kasih telah menemani 90 tahun perjalanan Gereja Kristen Jayawetan. Bahkan jika dihitung dari pertama kali Injil disebarkan kepada para bumi putra dan bumi putri ini, hampir 2 abad sudah Engkau menumbuhkan iman kepercayaan kami kepadamu, menumbuhkan cikal bakal kehidupan bersekutu, bersatu dalam persekutuan, menjadi satu di dalam Engkau, di dalam tubuh Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang waktu, dan kami yakin penyertaan itu akan terus ada dalam segala hal, dalam sukacita kami ataupun dalam duka cita kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai keluarga besar kami ini melalui setiap waktu perjalanannya. Terima kasih untuk pertumbuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semangat cinta dan harapan yang tidak pernah hilang dalam berbagai macam bentuknya. Kami yakin setiap orang mencintai Gereja Kristen Jayawetan ini dengan cara masing-masing. Namun mampukan kami untuk terus saling terikat dalam persekutuan Tuhan Patunggilan Kang Nyawiji. Terkhusus kami mengingat kasih Tuhan dalam masa-masa berat kehidupan kami. Ketika kami harus saling bersitegang satu dengan yang lain, ketika kami harus mengalami masalah satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk terus mengingat bahwa ini keluarga bersama kami. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, kiranya kami boleh hadir, kiranya kami sungguh-sungguh menjadi keluarga bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami dampak akibat erupsi Semeru. Kami mengetahui bagaimana penderitaan mereka selama beberapa saat ini. Saudara-saudara kami khususnya di Malang 4 yang harus mengalami situasi berat karena berkali-kali harus mengalami bencana dan saat ini kembali mengalaminya lagi. Dalam upaya alam menyeimbangkan diri ini, mampukan kami juga menjaga keseimbangan di antara kami, sehingga kami yang lebih boleh membantu mereka yang berkekurangan, kami yang kuat boleh membantu mereka yang di dalam kelemahan. Sehingga sungguh-sungguh nyata GKJW ini sungguh-sungguh GKJW. Bahkan mampukan kasih kami tidak hanya hadir untuk keluarga kami, tetapi juga nyumrambah bagi segenap ciptaan. Deretan bencana yang kami alami pada saat ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami ini lemah jika kami tidak berjalan bersama-sama dengan satu sama lain dan tidak berjalan bersama-sama dengan Engkau. Maka mampukanlah kami terus terikat satu dengan yang lain dan juga terus terikat kepadamu. Di tengah COVID yang masih terjadi ini, kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan bangsa kami. Mampukan para pemerintah kami untuk bersikap bijaksana. Mampukan para warga untuk tetap menjaga kehidupannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan lebih daripada itu, mampukan kami bersama untuk tetap saling menjaga kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami bersama. Karena tidak ada berkat yang lebih indah daripada kehidupan ini sendiri.
Kami berdoa untuk persiapan Natal yang diadakan oleh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Mampukan dalam persiapannya cinta kasih terus bertumbuh. Kiranya kelahiran Tuhan yang juga kami siapkan bersama-sama dengan hari ulang tahun Gereja Kristen Jawiwetan ini mengingatkan kami bahwa di tengah kegelapan sesungguhnya terang itu datang. Maka di tengah kegelapan kehidupan, kiranya kami GKJW juga bisa menjadi terang Tuhan dengan terus bersama-sama menjaga kemandirian, dengan terus bersama-sama menghidupkan kesatuan, dengan terus bersama-sama berupaya untuk menjadi berkat. Kami satukan harapan dan doa kami ini dalam doa yang diajarkan oleh putramu. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur ulang tahun ke-90 GKJW. Adapun nats yang mendasari persembahan syukur kita saat ini dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15 yang demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dengan dasar firman Tuhan ini kita membawa persembahan kita dan kita nyatakan nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Bawa
Mari kita berdoa. Persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan pada saat ini adalah wujud ucapan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan atas umat Tuhan GKJW selama 90 tahun ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghaturkan syukur kami kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan akan tambahkan hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan kami ini. Sehingga setiap persembahan kami benar-benar bisa menjadi berkat, bukan hanya untuk gereja Tuhan, GKJW yang saat ini berulang tahun, tetapi juga untuk setiap masyarakat dan bahkan untuk setiap ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami. Kami serahkan Tuhan ucapan syukur kami ini ke dalam kuasa-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kini marilah kita ungkapkan tekad bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mencintai, memiliki, dan membangun GKJW dalam kehidupan ini. Sebagai keluarga GKJW, kami bertekad mempererat persekutuan dan persaudaraan di antara warga yang satu dengan yang lainnya. Sebagai Patunggilan Kang Nyawiji, kami bertekad mewujudkan kemandirian gereja dengan berperan serta mendukung pelayanan gereja dan menjadi berkat bagi sesama ciptaan Tuhan. Sebagai saksi Kristus, kami bertekad mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada semua orang, serta mewartakan kebenaran dan kasih dalam hidup sehari-hari. Sebagai umat Tuhan, kami bertekad menggali dan mengelola segala anugerah dan talenta yang Tuhan berikan untuk karya dan kemuliaan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah tekad kami untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai keluarga GKJW, teruslah mewujudkan Patunggilan Kang Nyawiji. Tetaplah setia dalam karya dan pelayanan kepada Tuhan melalui GKJW. Teruslah mencintai GKJW dan membangun GKJW untuk mandiri dan menjadi berkat bagi semua ciptaan. Bersama kita memujikan kidung kontekstual 100 GKJW. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati Engkau. Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber keselamatan, senantiasa menolong dan menuntun hidupmu. Roh Kudus, Sang Sumber kekuatan, senantiasa memberi hikmat kebijaksanaan dan damai sejahtera kepadamu, kini dan selama-lamanya. Amin.
Seluruh Gereja Kristen Jaya Wetan, hari ini kita sungguh bersuka cita karena 90 tahun Tuhan menemani perjalanan gereja kita. Tuhan menemani kita dalam setiap suka dukanya, melalui setiap kebahagiaan, namun juga menemani kita dalam setiap tantangannya. Tumpeng ini menjadi tanda sukacita kita, sekaligus menjadi tanda bahwa tujuan kita sesungguhnya hanyalah Tuhan, Sang Kepala Gereja. Kami mengundang Bapak Pendeta Condro Firmanto Garjito, Ketua Majelis Agung Gereja Kristen Jaya Wetan, dan Bapak Pendeta Budi Cahyono, Sekretaris Umum Gereja Kristen Jaya Wetan. Ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat melayani, Tuhan memberkati. Dalam semangat kita memasuki usia yang baru, bersama-sama mari kita mewujudkan kehidupan bergereja dalam Patunggilan Kang Nyawiji melalui pujian Kitung Kontekstual nomor 91, Selamat Ulang Tahun Gerejaku, kita nyanyikan 3 kali.